Dan memang pernah ada seorang ibu yang sedang hamil, ngebet banget pengen makan gulai. Sudah diperingatkan sama dokternya, suaminya juga melarang, jangan makan gulai. Aku pengen banget ditelepon, tolong izinkan. Tapi kan nggak boleh, tapi saya pengen. Tapi kan nggak boleh, tapi saya pengen. Satu saya. Atau boleh ya? Boleh satu, ikuti doanya yang pernah dibaca oleh kalian. Tapi dalam kondisi darurat saja. Subhanallah, tidak apa. Kesyirikan ini kalau kita tidak berlindung setiap hari, bahkan ini saja dipandang oleh Rasulullah belum cukup, ditambah dengan doa yang lain. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an. Ya Allah, aku berlindung dari berbuat syirik kepadamu yang aku ketahui. Wa nastaghfiruka lima la na'lamu, dan aku beristighfar dari berbuat syirik yang aku tidak mengetahui. Saking bahayanya diletakkan kesyirikan ini sebagai perlindungan yang paripurna dalam Rasulullah. Yang kedua, dari kejahatan ciptaan Allah yang buruk. Apa yang Allah ciptakan buruk? Banyak. Bahwa kalau seseorang memahami di antara makhluk Allah ini yang diciptakan buruk itu ada, dan yang bisa menanggulangi juga Allah Subhanahu wa ta'ala, maka protek yang sempurna adalah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciptaan Allah yang buruk dan suka mengganggu bisa jadi itu adalah setan. Ciptaan yang buruk itu bisa jadi adalah penyakit. Dan Ibunda Aisyah ketika di sisinya ada Rasulullah saat itu sakit menjelang meninggal, Rasulullah dibacakan surat Al-Falaq, surat An-Nas. Tapi Rasulullah tahu, tidak usah dibaca. Kenapa ya Rasulullah? Ya nanti sembuh. Khayyarani Rabbi, Allah sudah meminta pilihan. Nanti apakah akan meneruskan dakwah ini atau pulang kepada Allah SWT? Mana yang kau pilih ya Rasul? Pulang. Sudah tidak usah dibacakan itu. Karena itu membawa dakwah yang luar biasa. Maka membacakan surat ini kepada orang-orang yang sakit ini bagian daripada ruqyah, bagian daripada mendoakan mudah-mudahan kesembuhan itu membawa kepada sembuh atas pertolongan Allah SWT. Barangkali sakitnya itu adalah bagian daripada apa ini, perbuatan setan yang terkutuk. Dan termasuk ciptaan Allah SWT yang terkutuk, termasuk ciptaan Allah yang buruk adalah binatang-binatang melata. Jalan jengking sekalipun kecil, tapi kalau ngentut ya lumayan. Lapar, itu sudah diprotek, mengganggu. Untuk kalah jengking itu bisa tidak bisa sholat seharian, bisa 2 hari juga. Wa min syarri, setelah qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, dari keburukan yang Allah ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, yang ketiga adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kejahatan malam apabila sudah gelap. Kenapa malam kita harus berlindung dari? Karena berapa banyak gelapnya malam ini dimanfaatkan untuk banyak pelaku maksiat dalam melakukan aksinya. Gelapnya malam bisa menjadi tempat bersembunyi di dalam melakukan aksi-aksi. Pencuri itu memanfaatkan malam dan gelapnya untuk melakukan aksinya, sehingga berapa banyak pencurian itu di malam hari. Mencuri di siang hari sekalipun sudah jinjit-jinjit gitu ya, itu juga gak keren.
nyuri kok siang hari. Nggak lihat itu, ya asik itu dilihat. Maka berapa banyak tempat-tempat maksiat itu banyaknya itu beroperasi di malam hari. Diskotik kok siang hari, warung remang-remang. Kapan itu? Ya malam. Bahkan sebuah kuburan pun bisa disulap sebagai tempat mesum bersama. Itu kalau malam hari, karena ditutup dengan gelap. Kalau siang hari kelihatan banget jelek itu di sisi nisan, di sisi jelek banget. Ternyata malam ini juga dimanfaatkan oleh orang-orang munafik. Dulu sebelum lampu ini sedemikian terangnya pada masa Rasulullah, orang-orang munafik ini merasa bisa bersembunyi di balik gelapnya malam untuk tidak hadir di sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Kalau salawat endal munafiqin salatul isya wa salatus subuh. Sholat yang paling berat bagi orang munafik itu sholat isya dan sholat subuh. Mereka bersembunyi. Kalau sholat maghrib masih agak jelas sehingga bisa terabsen. Duhur lebih jelas lagi, asar lebih jelas lagi. Isya dan subuh lampunya tidak seterang hari ini sehingga kelihatan semuanya. Mereka bersembunyi sehingga tidak begitu kelihatan karena lampunya belum, sehingga bersembunyi di balik gelapnya. Orang-orang munafik. Idza qamu ila sholati qamu kusala, kalau mereka ini harus berdiri sholat, mereka berdirinya itu dipenuhi hatinya dengan rasa malas. Sekiranya bahwa tidak ada sedikit lampu saja dan semuanya gelap, mereka pasti tidak akan sholat. Mereka hanya berpura-pura saja. Maka aktivitas malam hari yang kita berlindung dari gelapnya, sekiranya bukan aktivitas yang sangat penting, yang paling direkomendasikan oleh Rasulullah adalah tidur. Kalau nggak tolakul ilmi, nemui tamu-tamu penting, tamu ngajak sekat pada subuh, mulai nakal, penting loh. Karena pada isya itu yang paling direkomendasikan oleh Rasulullah tidur. Kalau nggak penting tidur. Ada pertandingan Manchester tidur, Center, yuk tidur. Mau milih rekomendasi mana? Rekomendasi Rasul apa rekomendasi SCTV? Kalau rekomendasi Rasul tidur, agar bangunnya lebih awal, bukan untuk meneruskan nonton, tahajud. Kalau kita tidak mengingatkan ini dan berupaya melatih kembali kepada apa yang pernah dilakukan Rasulullah, khawatir masa kehebatan yang telah terbangun dari sebuah pengorbanan dan pengabdian ini makin hari makin surut, generasi pun makin melemah, sehingga membawa syariat Allah pun makin sempoyongan. Yang keempat, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan aku berlindung dari wanita-wanita tukang sihir yang meniupkan mantra di pukul-pukul sihir. Para ibu-ibu bertanya, kenapa kok wanita-wanita tukang sihir dan bukan laki-laki tukang sihir? Al-Quran 1400 tahun yang silam sudah menjawab, sudah memberikan catatan ini. Kemudian muncullah buku-buku sekarang dan kisah-kisah yang sekarang, sehingga kita temukan
di kisah-kisah itu selalu munculnya adalah nenek sihir, nggak ada kakek sihir kan. Faktanya memang demikian. Yang biasa berhubungan dengan sihir sebenarnya nenek, maknanya ibu-ibu. Karena para ibu-ibu itu sebenarnya berpeluang besar. Andai kata melakukan mantra-mantra kesihiran itu lebih maju daripada para bapak. Tapi jangan dipraktekkan. Kenapa? Ibu-ibu itu kalau berdoa lebih peluang khusyuk karena terbangun perasaan. Betul. Dia bisa menjiwai seluruh keadaan. Kalau para bapak kurang, karena logikanya juga ikut bicara. Sehingga para bapak lebih baik berdoanya itu malam hari jam 3, setengah 3, setengah 4. Logikanya agak berkurang karena sudah dipengaruhi akal selingan. Jadi semua doanya 14. Kalau masih sekian ini kuat logikanya, ngitung ini. Ya Allah, mudah-mudahan hutang-hutang saya bisa lunas. Ngitung kami ini kok lunas, tapi jangan cepat-cepat ya Allah, cepat-cepat nanti khawatir banyak yang curiga. Jangan-jangan saya bayarnya pakai cara-cara yang otak kita logikanya itu bantai dulu, dan itu cepat sekali. Nah pakai itu kuat perasaan itu. Jadi kalau berdoa peluang khusyuknya lebih besar. Kalau ngeluh itu juga peluang gelombangnya juga sama besarnya. Api itu di rumah mau kemas, padahal nanti jawaban suaminya itu aja diceritakan. Tidak tak selesai. Karena menurut pikiran para suami pakainya logika selesai. Padahal kadang para istri menceritakan itu bukan karena mencari solusi, tapi ingin didengarkan dan ingin mendapatkan perhatian. Bahwa kemudian solusinya itu sabar, mereka akan terima. Jadi ternyata ada bagian ini dan rahasia lain bahwa wanita-wanita tukang sihir ini memang sejak dulu banyak yang mengisi sejarah, banyak yang menyihir. Dan punya kekuatan di sini. Konfident Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Kejahatan sihir ini nyaris kita ini tidak bisa mendeteksi hadirnya dan sebabnya apa kita ini harus mendapatkan gangguan ini. Maka diperlukan memproteksi diri sedemikian rapatnya sampai minimal 12 kali. 12 kali itu pada zuhur sekali dari ketiga sore, pada asar sekali, pada maghrib 3 kali, pada isya 1 kali, pada subuh 3 kali, yang 3 kali sebelum tidur. Itu pun dengan ditiupkan di tangan dan diusahakan tersebut tubuh yang mungkin bisa dijangkau oleh tangan kita. Sebuah perlindungan yang paripurna boleh jadi dimaksudkan oleh Rasulullah kepada setiap umat ini agar terlindung dari kejahatan-kejahatan. Kalau sihir itu sudah mengenai seseorang sampai menjadikan suami istri itu terpisah karena jenis sihirnya